Nah jadi gue panggil lah teman-teman gue gitu loh di kantor. Gue tanya kan, lu analis, kerjaan lu udah bisa diganti AI belum? Bisa mas. Lu bikin konten, udah bisa ganti AI belum? Bisa. Lu developer coding udah bisa pakai AI belum? Udah lebih dari 60% pada waktu itu ya. Nah kalau kita nggak berubah hilang nggak kita, gue bilang. Oh, Media wave-nya hilang nggak? Kita kasih solusi. kasihan ya UMKM ini banyak banget yang rungkat masuk ke ikutan-ikutan kripto apa segala macamnya, dari keuntungan profit sedikit apa segala macamnya dipaksain masuk kripto, minim literasi, bangkrutnya nggak karu-karuan. Wah, ini depan kita nih mantan komisaris Telkomsel nih. Mas, ini fenomenal mengenai UMKM masuk dalam kripto padahal dia udah pakai AI loh. Pernah tahu viral yang ini? Wah, Scam di tuh. kripto yang nilainya itu Ojol loh. gede banget ya, 10 miliar. Waduh. Semua aset gua terpaksa harus gua Kasian jual, banget. bahkan disita. Gua all in karena gua kemakan omongan teman gua. Wow, Tuh. Pak, aku turut sedih kalau sampai harus rugi miliaran dan udah sampai semua asetnya dijual. Aku doakan semoga Bapak bisa. Ada lagi satu lagi, gue kemarin nemu FYP-nya, dia ngikutin arah ChatGPT. Koin OM, apalagi satu lagi gue lupa lagi, Manta apa segala macamnya, ada tuh viral tuh. Ngikutin arahan ChatGPT, katanya AI bisa bantu. Kan sekarang dua industri ya. Iya. Apa namanya yang AI lagi sama kripto ya. AI sama kripto nih. Timothy Ronald berkali-kali pokoknya lu fokus untuk 5 tahun ke depan apa segala macamnya, udah dunia sekarang udah AI sama kripto, AI kripto atau AI Bitcoin apa segala macamnya. Iya. Kayaknya lebih mantap kalau kita bahas sama Mas Yose Riza. Thank you. Bro Dery. Sama-sama. Anda waktu yang tepat lah untuk ngomong begini karena kan Anda juga punya media. Siap. Ya kan? Iya, tadi yang gue bilang di awal adalah mengenai dekat lah sama industri Web3, blockchain apa segala macamnya. Ya. Nah, artinya bantulah UMKM kita ini. Oh, justru itu tujuan kita buat bantu UMKM. Itu dia. Dan bahkan ada platform media. Ini gue kasih taunya ntar di-spill di belakang video teman-teman semua ya. Ini bukan mengajak ya, nanti salah lagi nih gue nih. Bahasanya adalah kalau UMKM yang sekarang adalah buta arah apa segala macamnya, doi ini bisa menyatukan atau mungkin kita dikumpuli dalam satu mungkin platform kali bilang ya, apa ya? Ya, platform marketplace. Marketplace Iya, lah ya. marketplace. Di dalam situ akhirnya kita tahu dan tepat sasaran. Begitu kita gabung di sana apa segala macamnya, berpotensi untuk dapetin token kripto juga. Iya. Ya kan sekarang eranya tokenisasi apa segala macam ya. Iya. Dan dia bisa dapetin cuan di situ. Iya. Duitnya bisa beranak. Insya Allah. Masya Allah, ini yang gue cari-cari nih. Boleh kita bahasnya mungkin gini kali ya, Mas. Satu persatu kita runut bahwa sesuai dengan perjalanan Anda. Ya. Di dunia ya macam-macam lah ya, sampai akhirnya bisa bantu UMKM lebih dahsyat lagi asal tahu caranya menggunakan atau ya berjalan berdasarkan dua industri yang lagi digandrungin sama anak-anak muda zaman sekarang, AI, kripto. Ketika lu ngerti bisa mengkawinkan antara AI sama kripto dengan cara yang benar, nah, lu anti rungkat-rungkat klub, men. Mudah-mudahan. Gila, pengguna 14-20 juta loh sekarang loh. Iya. Anak-anak muda di kripto ini. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Tapi ternyata mayoritasnya berarti 11 juta ke atasnya malah justru yang bangkrut gara-gara kripto. Ya, sayangnya kan karena literasi ya. Jadi terjun dulu baru belajar, malah mungkin terjun dulu tapi nggak pernah belajar, makanya banyak yang kerungkat. Oke. Kan prinsipnya kan apalagi ini kan sesuatu yang baru ya. Ya tentunya kan harus cukup dulu ilmunya. Kan apalagi memang resikonya juga tinggi. Banyak yang berhasil, kita lihat sendiri kan. Kan Bro Dery kan juga sering ngundang kripto bro yang berhasil kan. Siap. Tapi kan kalau dengar cerita mereka belajarnya kan gila banget. Di awal-awal tuh sempat rugi tapi belajar lagi segala macam dan lain sebagainya. Nah, banyak yang nggak mau jalanin proses itu. Dipikir ngelihat suksesnya doang, tapi belajarnya perjalanannya nggak mau dijalanin gitu. Oke. Jadi ya intinya literasi lah. Oke. Mungkin bisa ceritain ya kenapa akhirnya sekarang benar-benar fokus bantu lah ya. Apa namanya? Kan tahu lah kita lah. Maksudnya kan lu juga ini Mas berhubungan sama perusahaan-perusahaan besar. Iya. Kan pernah di Transcorp juga berarti ya. Pernah. Nah, kayak gitu-gitulah ya, orang-orang hebat semua di sana. Mungkin ceritain sedikit sampai akhirnya menemukan satu solusi yang buat teman-teman UMKM akhirnya ini loh, kalau lo bisa gunain cara yang benar nih marketplace-nya di sini loh, kan gitu kan simpelnya. Gimana tuh, Mas? Ya, jadi kan terutama 2023 itu ya, sejak ChatGPT 3,5 keluar. Oke. Padahal itu belum pinter-pinter banget tuh, belum kayak sekarang ya. Tapi gue sama teman-teman di kantor udah lihat, wah ini barang luar biasa nih.
Dulu kan jadi kecerdasan tapi kita bisa suruh, kita bisa perintah pakai prompt dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian berkembang sampai tahun ini. Tadi gue pikir si AI ini hanya berada di ranah otak kiri. Jadi yang sifatnya nyusun laporan, repetitif dan lain-lain. Tapi ternyata sekitar bulan puasa itu tiba-tiba bisa bikin video, tiba-tiba bisa bikin image yang keren-keren dan lain sebagainya. Wah, ini udah komplit nih otak kiri sama otak kanan gitu kan. Nah terus gue ajak lah teman-teman di kantor kan. Gue bilang gue yakin bahwa software as a service itu bisa dibikin murah. Jadi nggak perlu mahal-mahal lagi. Kalau sekarang kan SaaS tuh mahal ya. Oke. Ada sistem integrator ya segala macam. Karena mahal, hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa pakai. UMKM kan yang nggak bisa akses itu karena mahal, nggak ngejar gitu ya. Iya. Dan nggak jadi perhatian juga dari para developer ini karena menurut mereka nilainya kecil. Oke. Nah, sementara kita lihat, oke, ini dengan AI kita bisa bikin software murah, kita bisa bikin solusi murah. Tapi kalau murah, berarti kita harus jual dalam volume besar dong, supaya scale-nya dapat kan. Iya. Nah, makanya kita sudah niatkan, kita bantu UMKM deh dengan solusi-solusi yang bisa bantu keseharian mereka. Contohnya begini misalkan, perusahaan besar kenapa sih kalau bikin produk, launching produk tuh mostly sukses? Karena dia bisa hire konsultan, bahkan Big Four kan. Ya gue sering juga berurusan dengan konsultan Big Four, paham juga framework mereka segala macam. Gue tes nih di beberapa LLM lah, dari ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Oh ternyata mereka kan emang ditanam ke dataset kan. Oke. Makanya jadi large language model, triliunan dataset ditanam. Nah termasuk frameworknya, cara berpikirnya si Big Four ini. Jadi sebetulnya, nah kita bikinkanlah aplikasi buat doing research pakai AI buat UMKM. Oke. Jadi instantly mereka nggak usah hire Big Four, mereka punya capability itu. Oh, paham. Gitu. Atau misalkan contoh lain, misalkan perusahaan besar, lu buat bikin iklan bisa hire agency kan? Iya. UMKM kan susah bro, buat hire agency kan? 30, 50, 100 juta per bulan. Betul. Tapi sekarang dengan AI kan bisa bikin, kan udah sering lihat video-video iklan, video-video image segala macam yang keren-keren. Nah kapabilitas itu yang kita pingin UMKM ini juga punya, sehingga bisa naik kelas, sehingga bisa kompetitif. Karena kalau nggak kita bantu begitu, ya gapnya akan makin jauh kan. Yang besar kita lihat dengan AI makin canggih. Nah yang ini siapa nih yang merhatiin nih gitu loh. Jadi kita pengen memang kita hadirkan MWX ini buat bantu teman-teman UMKM ini. Tapi karena kita scale-nya pengen langsung kita lihat kan problem statement UMKM kan sama ya seluruh dunia ya. Masalah efisiensi, masalah capital, masalah akses ke teknologi, masalah gimana bisa scale market dan lain sebagainya. Ya jadi kita MWX emang kita rilis walaupun ini produk anak bangsa tapi kita confidence untuk bawa ini ke global. Gitu. Oke, MWX ternyata solusinya. Oke, nangkep gini. Kalau tadi berbicara mengenai UMKM sama perusahaan besar gitu misalnya kan. Perusahaan besar itu kenapa bisa bayar agensi yang ternama? Karena satu, dia udah besar lah. Ya working capitalnya, modalnya, semuanya, capex udah dirancang untuk 5 tahun ke depan, runway-nya panjang, ya kan buat ngegaji karyawan tuh 2 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu-gitulah. Makanya mereka siap dananya. Nah, sebenarnya kalau di sisi yang lain, kita juga nggak menyalahkan para agensi-agensi juga sih. Ini bukan maksud membenturkan. Kenapa mereka ngasih tarif mahal juga? Sehingga UMKM juga sebenarnya ya bukan dia banget gitu untuk pakai agensi besar. Karena si agensi ini kan pasti kan punya modal. Talentnya banyak. Satu. Yang kedua, mereka juga langganan tools misalnya. Mereka langganan juga data, mungkin software apa mungkin news apa segala macamnya untuk bantu si perusahaan ini apa segala macamnya. Itu kan juga cost biaya produksi. Makanya dia tarif 30 juta, 50 juta per bulannya dan seterusnya misal. Nah, artinya berarti UMKM sebenarnya karena nggak sanggup bayar mahal gara-gara terlalu banyak layernya ya. Karena bayar agensi sekian, agensinya juga harus bayar tools, langganan subscribe AI apa segala macamnya. Mendingan di bypass berarti ya? Di bypass. Jadi benar, itu benar banget, setuju. Menurut gua AI ini akan menguntungkan kepada customer facing entity atau company. Iya. Dia akan nge-bypass si middleman ini sebetulnya. Iya, jadi UMKM itu bisa sekelas agensi dibantu sama agensi. Kapabilitasnya bisa dimiliki dengan AI itu gitu kan. Karena di AI itu kan sudah ditanamkan
training set cara mikir agensi, cara bikin kreatif, Oh iya. gitu. Tapi balik lagi kalau UMKM nggak ngerti ngeprom, nggak ngerti tools yang mana yang tepat apa segala macamnya, makanya MWX itu memfasilitasi Betul. mewadahi para UMKM. Cakep. Problemnya kan gini, selama ini sudah banyak nih, sudah mulai bermunculan platform-platform AI kan. Iya. Tapi kan sendiri-sendiri kan berdirinya kan. Iya. Jadi lu kalau mau pakai platform bikin image atau bikin video, bahkan image dan video aja platformnya beda. Oke. Belum lagi ke ranah operasional yang lain. Sementara kan UMKM kan urusannya bukan cuma bikin image atau video kan, bro. Oke. Nah, kita pingin di dalam MWX ini, makanya kita bilang kan the first decentralized AI agentic marketplace in the world for ready to use business solution. Ready to use itu kuncinya, bro. Karena kita nggak mau bikin UMKM pusing lagi. Jadi simple nih, mereka masuk ke marketplace, mereka bilang saya mau bikin iklan di Instagram gitu ya. Nah, nanti si agentnya itu akan langsung memetakan solusinya dari mulai bikin risetnya supaya selevel dengan agensi tadi dong, bikin brand value-nya apa, market landscape-nya gimana, kompetitornya gimana. Nah, hasil risetnya masuk ke agent untuk bikin konten. Jadi bikin konten video, bikin konten image, bikin caption dan sebagainya, masuk ke agent bikin ads. Ads itu kan sebelum AI pusing banget kan, bro. Lu mau pasang ads itu kan lu harus bikin size buat YouTube beda, buat Instagram. Wah, iya. Instagram aja buat short, reels, dan feed aja kan beda-beda kan ukurannya kan, harus resize dan lain sebagainya. Nah, ini dengan AI itu semua dilakukan sama AI sehingga tinggal publish. Nah, bayangkan betapa efisiensi waktu, biaya yang dimiliki oleh UMKM sehingga mereka bisa fokus ke bisnisnya gitu. Oh iya lagi. Nggak cuma waktu ya ternyata ya. Iya. Biaya atau operasional bulanannya juga bulanan, ke-cover semua ya. betul. Coba gini ya, gue ngajak UMKM, maaf nih, agak gue ajak tarik ke atas dulu bentar. Kenapa perusahaan-perusahaan besar juga pada efisiensi, pada ngurangin karyawan, atau mungkin PHK massal apa segala macam yang ujung-ujungnya ketahuan ternyata mereka, iya, kan sebenarnya sempat viral ya, yang buat, di Google apa di mana ya? Yang buat sistem AI-nya, iya. Dia kurangin juga. si ya. levelnya pun itu yang Yang- penciptanya, betul. pembuatnya malah dipecat juga tuh. Betul. Bisa begitu ya sekarang ya? Ya, sekarang kan yang pertama nih anginnya kan macam-macam nih ya. Yang pertama dunia lagi krisis ya, secara global lagi krisis. Krisis tuh daya beli turun gitu kan. Deflasi di mana-mana gitu. Ada negara yang masih inflasi tapi banyak juga negara yang sudah deflasi nih. Artinya daya beli itu benar-benar turun. Ya nggak ada pilihan buat semua perusahaan, harus efisiensi. Jadi kalau yang besar pun efisiensi, yang kecil apalagi kan, gitu loh. Terus mereka kan juga harus, sebetulnya bukan efisiensi, orang labanya juga masih banyak, restructuring cost. Jadi mereka invest ke area-area yang memang mereka yakin akan mendorong pertumbuhan dia. Misalkan data center, buat beli chip, microprosesor dan lain sebagainya. Jadi di reinvest sebetulnya, bro. Oke. Karena itu yang akan dorong pertumbuhan perusahaan. Kan perusahaan itu kan selain revenue pada saat ini yang mereka butuhkan kan adalah pertumbuhan. Iya. Karena investor kan kalau lo mau beli saham perusahaan kan lo lihat selain revenue bagus, ini perusahaan masih bisa tumbuh nggak? Iya. Karena kan kita nggak beli harga sekarang kan, Iya. kita belinya harga masa depan. Oke. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini sebetulnya lagi restrukturisasi cost structure mereka supaya di spending ke sektor-sektor yang bisa dorong pertumbuhan mereka. Nah, kalau UMKM kan mereka masih bertarung dalam bisnis as usual sehari-hari ya. Iya. Jadi memang fokusnya agak beda. Fokus mereka tentunya adalah ya efisiensi, bagaimana menurunkan biaya-biaya gitu ya. Kemudian juga meningkatkan produktivitas. Jadi kalau tadinya karyawannya 5 bisa menghasilkan 8, ya dengan AI ya harusnya 5 bisa menghasilkan 20 gitu kan. Supaya produktivitasnya naik, supaya mereka bisa naik kelas. Konsepnya begitu sih kira-kira. Oke. Ya kita kerucutin aja berarti ya masalah MWX ini. Misalnya gini, UMKM sekarang udah eranya mereka dapat keuntungan sedikit atau bahkan retail. Kita sekarang kan lagi demamnya kripto nih. Apalagi kemarin kan Donald Trump juga Happy Crypto Week kan. Dia kan dan desak untuk ada RUU-nya. Ternyata mungkin ya terlepas dari banyak ada penolakan juga apa segala macam ya kan. Cuma mungkin di US BlackRock lewat ETF-nya apa segala macamnya udah benar-benar fokus untuk megang aset kripto. Nah, rame segala macamnya. Dan bahkan kita akui bahwa sekarang matanya udah ke Donald Trump. Ya baik itu kepala negara atau rakyat-rakyat atau retail-retail yang mungkin FOMO apa segala macamnya terkait Bitcoin atau kripto. Nah, maksud gue gini, UMKM ini sekarang akhirnya banyak diversifikasinya ya.
Ya kan? Nggak melulu tentang bagaimana bangun brand, tapi gimana caranya mereka ngambil peluang karena memang daya beli melemah. Dia nggak pengen melulu jadi produsen untuk si barang itu, karena ya yang beli sekarang menurun. Nah makanya banyak kawan-kawannya banyak loh. Gue nggak ngomong dikit ya. Bahkan mayoritas, gue nggak tahu deh dari 64 sampai 67 juta UMKM ini, oke lah, sorry. Gue ralat, nggak mayoritas, tapi hampir sebagian. Karena masih ada yang belum tahu tentang kripto ini apa segala macam misalnya. Mereka masuknya ke kripto. UMKM karena tahu daya belinya melemah, mereka coba peruntungannya dengan cara yang benar ya, bukan yang judi apa segala macam ya. Mereka masuk ke kripto. Artinya mereka, ini datanya menarik juga nih Mas. Gunain skillnya itu karena dia terbatas, nggak ngerti tentang kripto, tapi mau nyoba peruntungannya di kripto. Mereka jadiin anak-anak tim kreatif, konten spesialis, social media officer dan lain sebagainya itu jadi prompter di ChatGPT. Untuk bantu baca candle, untuk bantu entry posisi, news makro, kapan gua harus masuk, berapa ini, berapa itu, koin mana yang favorit. Itu datanya gede loh. Nah ternyata makanya kenapa gua memanggil MWX ini, ternyata kalau lu ngeprom mungkin bukan ini di bidangnya, gua kemarin nemu data ngikutin arah koin, ambles. Kan jawabannya ChatGPT kalau nggak ngerti prompt kan dia akan oke. Ya oke lah, dia kadang ngasih masukan gitu ya. Tapi kan sound-nya, nadanya tuh kayak ya dia ngikutin arusnya kalau kita salah nge-prompt ya. Benar. Banyak loh yang ngerungkat juga loh gara-gara udah ngikutin arah ChatGPT. Lu browsing deh. Sekarang udah teknologi udah maju lah. Ngikutin arah ChatGPT, padahal aku nanya terus ada screenshotannya viral. Cuma bilang begini. Nih maaf nih UMKM nih, kan lu harus melek. Lu bosan miskin mulu kan. Ini gua kasih tau makanya belajar sama beliau nih. Ngetiknya cuma begini. Koin apa yang lagi banyak cuannya ya? Dijawab ini. Ada yang jawab OM itu waktu itu. Dia masuk dong. Rungkat dong. Wah, dia masuk full margin. Aduh, margin lagi. Iya. Terus tiba-tiba diposting. Mana nih ChatGPT? Padahal gue udah ngikutin. Ya lu ngopromnya gimana? Nah, makanya marketplace itu ternyata bantunya bener-bener. Tapi bentar nih, MWX bener-bener gimana nih kredibilitasnya? Jangan-jangan ntar malah mereka asal nanya-nanya aja, tapi apa bahasanya? Robot-robot di dalam tuh gak di-training dengan baik loh ini. Ya, yang pertama kan memang tujuan kita ini lebih kepada bagaimana membantu produktivitasnya UMKM kan. Selama ini kan orang bicara digitalisasi. Digitalisasi itu diartikan asal lu jualan di e-commerce digitalisasi. Padahal kan back office-nya kan juga banyak yang repot ya. Maksudnya gini, lu jualan di e-commerce tapi inventory-nya nggak digitalisasi, kan pusing juga. Nah, Terus kalau ada revenue, ada sales nggak digitalisasi, kan pusing juga. Nanti duit hasil jualan kecampur pula sama duit dapur kan. Pas mau beli bahan lagi udah nggak ada. Kan itu problem klasik lah di UMKM kita gitu ya. Belum lagi kalau harus laporan pajak dan lain sebagainya. Nah, MWX nih kita mencoba benar-benar ngebantu di solusi-solusi itu. Jadi lu jualan nanti sudah terkonek sama inventory-nya. Bahkan sudah ada prediction-nya kapan harus order lagi berdasarkan trennya dan lain sebagainya. Sudah langsung terkonek ke sales-nya, langsung terkonek ke laporan pajak dan lain sebagainya. Penggajian juga langsung terkonek dan sebagainya. Nah, itu misi kita yang pertama. Tapi kita kan mikir ya, kita pengen bikin go global nih, pengen bantu UMKM sebanyak mungkin. Ya tentunya kita mulai di Indonesia ya, tapi kita juga pengen bawa, karena kita tahu problem statement UMKM kan di seluruh dunia sama ya, seperti yang Bro tadi bilang kan, bahwa ya memang kapitalnya nggak terlalu besar, kemudian juga produktivitasnya juga nggak terlalu baik dan lain sebagainya ya, nggak kurang efisien dan lain sebagainya. Belum lagi masalah literasi keuangan dan lain sebagainya. Nah kita ketemu nih yang namanya tokenomics. Ini barang canggih juga nih. Gue aja nyesel kok, gue baru ngerti sekarang gitu loh. Tokenomics. Tokenomics. Ada hubungan sama kripto nih ya? Ada hubungan sama kripto. UMKM punya token, barang-barang bisa kaya. Mau dong gue. Coba gimana? Nah, jadi tokenomics ini kan kita punya project namanya MWX kan. Kan sekarang ada 2 jalur nih. Lo mau gedein, mau masuk ke global, lo dengan visi venture capital. Nah, gue lihat ada jalur kedua yang namanya tokenomics ini. Tokenomics ini adalah karena kita pengen decentralized, bantu UMKM gitu ya, bukan tersentral bantu beberapa corporate besar aja. Jadi dari fundingnya pun kita bikin decentralized. Semuanya bisa ikut funding. Dari mulai investor bahkan UMKM-nya sendiri dengan memiliki token ini.
Tapi tokennya pun MWXT ini bukan token spekulasi bro, bukan meme coin, bukan token spekulasi. Karena ada use case ya nanti dia akan dipakai untuk transaksi di dalam ekosistem MWX ini gitu. Oh, jadi bukan koin namanya MWX gitu. Kan sekarang trennya begitu. Iya. SUI, XRP, Ya, seperti BNB gitu. Seperti itu, kripto. Jadi kita terbitin kriptonya untuk menjadi alat pembayaran utility di dalam MWXT ini. Jadi bukan gorengan-gorengan koin, bukan? Bukan. Nah, ini Jadi harus dia tahu dulu akan nih. naik value-nya ketika memang usage di sini semakin tinggi. Jadi gini, tapi kita juga sadar. Ini agak panjang ya. Oke. Web3 ini kan kripto itu kan sudah dari 2010 ya Bitcoin ya. Iya. Eh, Iya 2009 2010 ya betul. 2010. Tapi rasa-rasanya pengguna seluruh dunia itu, gue baca data terakhir tuh belum 100 juta. Kemarin juga gue ada ikut webinar global gitu ya, gimana sih caranya buat naikin ke 1 miliar pengguna. Gue bilang di situ, karena Web3 ini ribet. Lu bikin wallet, lu harus ngafalin frase 12 itu. 12 Iya kan? Kode itu. Kemudian UI UX-nya kan nggak ada yang enak bro. Iya. Iya kan? Iya. Nah, karena selama ini banyak project-project Web3 itu memang ya memecahkan masalah di Web3 sendiri kan. Ethereum, ya lu buat beli gas kalau buat gas fee-nya. Kalau buat transfer dan lain sebagainya. Terus ada yang tokenisasi data, ada yang buat Solana juga kan? Solana juga menyediakan itunya. Nah, jadi kayak dunia yang terisolir gitu loh dari dunia Web2-nya. Dunia yang kita sehari-hari nih gitu loh. Kan lu sehari-hari kagak berurusan di sini, lu berurusannya di sini. Oh iya. Nah, makanya MWX pengen jadi jembatan. Jadi kita pengen memecahkan masalah UMKM di sini, tapi dengan tokenomics, dengan kekuatan Web3 ini. Wah, keren. Karena menurut gue kripto ini keren bro. Setelah gue belajar ya, yang pertama transparan. Ya. Dompet lu bisa dilihat seluruh dunia. Jadi yang bilang cuci uang segala macam dipakai kripto tuh ya nggak bisa, orang dompetnya bisa dilihat seluruh dunia. Kelihatan porto-porto kita semua yang lu beli apa, lu jual apa. Makanya kan sekarang kan dompet BlackRock aja kan kita bisa lihat isinya apa kan. Iya. Gitu. Nah, terus yang kedua, lu transfer kemanapun di seluruh dunia real time. Dan bisa dengan pecahan yang kecil. Gitu. Terus belum lagi kita bicara smart contract. Pas gue pelajari, wah keren juga smart contract. Misalnya gini, SMI kalau punya smart contract dengan seller. SMI itu maksudnya UMKM gitu ya. Selama ini kan lu kadang-kadang kalau ngirim barang nagih susah ya. Nah iya. Nah kalau kita udah punya smart contract, begitu lu kirim barang, barangnya nyampe, tuh smart contract akan rilis pembayaran. Jadi transparansinya dengan blockchain dan lain sebagainya itu akan luar biasa buat SMI. Nah, jadi kita coba combine, ini solusinya AI buat SMI, tapi dipower oleh kripto Web3 dengan MWXT yang kita rilis sendiri. Waduh, paket komplit ini meskipun nggak ada yang sempurna ya. Tapi kalau Anda udah bermain gabungin, saya bingung nyari celahnya nih kalau begitu nih. UMKM kayaknya harus gerak nih, ikut nih berarti ya. Wah, komplit juga berarti ya. Pembayaran juga pasti kripto juga bisa. Nah, pembayaran kita nggak bikin pakai kripto dari awal karena UMKM susah dong kalau dari Fiat, awal lu harus rupiah. bayar pakai kripto. Iya. Jadi UMKM Indonesia bisa bayar pakai rupiah, UMKM luar bisa bayar pakai dolar atau pakai local currency dia. Nah, tapi sama marketplace kita akan convert semua ke MWXT. Jadi lu bisa bayangin semakin besar transaksi di sini, nilai MWXT, nilai tokennya juga akan semakin naik. Nah, itu yang kita pingin kan. Jadi UMKM-nya dapat untung, token holder-nya juga dapat untung. UMKM juga sebenarnya bisa jadi token holder juga yang tadi pertanyaan lu gitu loh. Iya. Oh, gue tebak lagi ya coba ya. Apakah nih MWXT ini akan jadi stablecoin? Semacam UXDT, USDC? Enggak, kita nggak di par. Jadi sebetulnya gini, karena ketika kita bikin tokenomics, gue orang dari corporate ya. Sehingga gue ngerti disiplin corporate lah. Jangan cuma korporat tadi juga dong. Kasih tahu juga kan. Lu kan berarti orang yang pernah bangkrut 5 kali. Pernah bangkrut 5 kali juga. Jadi biar teman-teman tahu nih adanya solusi lahir namanya MWX ini berdasarkan memang learning pengalaman yang udah pernah jatuh bangun berkali-kali. Jadi kalau mau diuji ini proven gitu loh Mas. Maksud gue begitu. Jadi gue udah pernah bangkrut 5 kali ya. Nah, ceritain dikit ya sekalian deh. Jadi gue tuh kuliah di ITB, planologi, tapi gue gak pernah kerja di bidang planologi. Tata kota ya? Jadi kalau sebelum lulus gue sama teman-teman bisnis pertama tuh bikin warnet. Teman-teman kos, dulu zaman tahun 2000 bro.
Oh. Kalau Gen Z nggak ngerti tuh warnet apa. Padahal dulu warnet tuh ngantri-ngantri kan berjam-jam bener. tuh. Apalagi wartel ya. Warnet aja lu nggak tahu, apalagi wartel. Gitu. Iya. Nah, terus bertahan sekitar 2 tahun lah ya. Waktu itu warnet sambil ngerjain website gitu-gitu lah ya, masang sistem LAN dan lain sebagainya. Dulu kan kalau pakai internet kan harus tarik kabel gitu-gitu kan. Iya. Nah, dulu kita ngerjain itulah. Bangkrut, terus gue diajak teman gue. Adalah waktu itu bisnisnya kayak kontraktor gitu, tapi nggak sesuai passion gue, jadi gue nggak lama di situ. Oke. Terus gue ada bisnis bikin franchise. Gue pernah bikin bisnis itu dulu handphone padahal belum Android tuh. Jadi atau baru awal mulai Android, mulai muncul itu ketika lo dapet telepon muncul iklan dulu. Oh, oke. Nah, jadi pop up gitu, banner gitu. Jadi pas masih dering dia muncul iklan kan. Nanti tiap iklan kalau lo lihat lo dapet duit gitu dari pemasang iklannya. Tapi kadang-kadang bikin sesuatu kalau kecepatan salah juga, Bro. Keren loh itu padahal. Keren, tapi kan teknologi belum ready. Iya. Oh iya. Android aja belum ini gitu kan. Too early mah. Masih. Aduh. Ingat gak dulu handphone Java lah gitu. Oh iya. Yang mainnya Snake gitu. Iya. Nah, jadi kan nggak menarik gitu ya. Nah, pada waktu itu tiap kali gue ke klien tuh ngomongin sosial media. Sosial media apaan? Gue pikir gue pakai Facebook, iya. Twitter waktu itu baru-baru. Tapi ternyata sosial media tuh dimonetize sama mereka buat campaign brand dan lain sebagainya kan. Oke. Nah, jadi pada waktu itu gue kehabisan duit nih, yang bisnis yang iklan di handphone tadi kan. Gue sama teman gue, coba deh kita lihat nih sosial media, belajar dulu gue. Padahal posisi udah minus lah waktu itu ya. Belajar dulu, sosial media ternyata menarik. Nah, yang gue ketemu di Indonesia waktu itu belum ada yang namanya sosial media monitoring. Sosial media intelijen. Kalau agency udah banyak. Jadi waktu itu kita USP-nya kita punya tools namanya MediaWave, social media monitoring. Untuk monitor brand dan lain sebagainya. Agency juga ada ngikutin. Tapi kan gue perlu punya USP ya. Wah, waktu itu berat banget, Bro, perjuangannya. Tapi alhamdulillah ya, selalu dikasih solusi gitu ya. Bahkan gue ingat klien pertama kita itu adalah perusahaan dari Afrika Selatan. Karena dulu waktu awal gue pakai LinkedIn tuh. Email. Perusahaan Afrika Selatan waktu itu kayak chatting apps gitulah. Dia pengen masuk ke Indonesia. Dan gue yakin gue dipakai sama dia bukan karena gue paling bagus. Karena waktu itu gue inget dia ngajak meeting itu hari ketiga Lebaran. Kayaknya orang lain gak ada yang mau ya. Orang lain gak ada yang mau datang. Iya. Mungkin gue kayak Patrick Kluivert. Iya. Pelatih PSSI gitu ya. Nah, akhirnya kita yang dapat lah. Karena mungkin dia udah jauh-jauh ke Indonesia, yang datang cuma satu gitu ya. Jadi ya akhirnya gue yang dapat. Dari situ alhamdulillah gitu kan. Terus 2012 gue baca riset McKinsey, dia bilang bahwa 3 dari 4 election di US tuh bisa diprediksi pakai sosial media. Nah, kita bikinlah namanya Politika Wave. Oh, jadi konsultan politik lewat sosial media. Iya. Oh, Anda dibalik para buzzer-buzzer ini semua berarti ya? Bukan buzzer ya. Kita prediksi hasilnya. Nah, waktu itu kan hampir semua lembaga survei itu mereka bilang bahwa Pak Fauzi Bowo itu menang lagi ya di putaran pertama. Ternyata di website kita Pak Jokowi menang. Jokowi Ahok. Wah, gue waktu itu sebelum pengumuman nih gue bilang sama partner gue, tutup warung nih kita nih, nggak bisa prediksi nih. Ternyata benar menang. Oh, oke. Dan yang mengagetkan lagi, kita kan nggak kenal siapa ya. Pak Jokowi datang ke kantor kita. Pertanyaan cuma satu, Mas, kok bisa bener? Nah, kan gue bingung ya bro jawabnya bro. Ya udah gue bilang ya ini kan big data Pak, suara jutaan orang, pasti bener lah, nggak mungkin salah gitu ya suara jutaan orang. Nah dari situlah mulai berinteraksi gitu ya. Bantu beliau lah terkait sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Oh, makanya komisaris Telkomsel. Ya itu garis tangan lah. Garis tangan. Sekarang lagi rame katanya giveaway. Ya, gue udah pensiun. Oh iya udah. Jangan dibahas, udah lewat. Enggak komentar yang sekarang. Oh gitu. Berapa tantiemnya? Lumayan. Dijawab lagi. Ya oke, lanjut. Nah, tapi sejujurnya kemudian sekitar 2016 gitu kan. Ada yang kenalin ke Pak CT, Pak Hairul Tanjung. Nah, beliau waktu itu pengen akuisisi MediaWave. Cuma waktu itu gue sama partner discuss, akhirnya nggak jadi gitu ya. Siapa? Anda yang nolak? Sombong kali Anda, Pak CT Hairul Tanjung ditolak. Pikir-pikir iya ya, tapi nggak gitu.
Tolong gitu, dipotong bro. di situ ya. Nah, Pak Jati akhirnya bilang, oke, gue bikin perusahaan, lo jadi CEO-nya Oh. terkait dengan media sosial. Jadi gue bantu beliau. Oh, oke. Gue bantu 3 tahun karena buat gue kapan lagi gue bisa belajar langsung dari Pak JT kan. Wow, Dan di situ gue lihat memang ya itu yang bedain orang kaya ya. Kenapa? Kerjanya gila, bro. Wih, parah. Sampai tengah malam. Hampir Oke. tiap hari sampai tengah malam. Jadi kadang-kadang kalau kita mikir kok orang kaya makin kaya, ya gitu. Kalau lu cuma kerja 8 jam sehari ya gimana ngejernya gitu loh. Iya. Boleh set feedback nggak? Ini maaf dipotong nih ya, tapi sebenarnya tadi nggak penting, tapi nggak apa-apa lah untuk membersamai karena tadi ada hubungannya sama real life saya saat itu ya. 2015 kalau nggak salah waktu itu. Lupa, 14, 15, 16 di antara itulah. Kita makan nih. Gua mau Putri Tanjung nih. Ya kan, makan di nasi goreng Menteng. Oke. Ya kan, berdua nih, makan ngobrol kan waktu itu dia penyiar radio juga kan. Terus balik lah. Ini cerita dulu ya, cerita waktu itu udah lampau lah. Ya udah nganterin Putri. Ya kan? Ke rumahnya yang di Menteng itu Jalan Teguh Umar. Berdua nih di mobil set nyampe depan rumah Putri yang di Teguh Umar tuh belokan tuh depan bundaran tuh kan. Sebelah kiri gede banget tuh. Dah, terus gimana Der? Main dulu nggak masuk dalam gitu kan? Oh gitu. Ya boleh-boleh sih bentar aja kali sapa-sapa ya. Saat itu gue agak lupa momennya, intinya gue datang itu jam 11 malam, jam 12-an terus makan nasi goreng Menteng tuh. Jam 12 Pak CT masih mimpin rapat kru Trans TV direksi di dalam rumah itu. Bener. Gue ngeliat langsung, Put, ini bokap lo lagi ngapain? Nih jam segini, oh itu ngobrol, kagak rapat. Hah? Iya. Jam 11, jam 12 malam lagi, ya pokoknya mungkin kayak meeting serius lah. Mungkin data kenapa rating begini apa segala macamnya. Dikumpulin di meja. Bener. Pusat gue bilang, ini kerjanya. Dan itu tiap hari, bro. Wow, iya Tiap habis hari. itu, nih bokap lu, wah udah biasa gue emang tiap hari begini aja, hampir tiap hari meeting-meeting direksi. Dan emang perusahaan-perusahaan dipanggil satu-satu tiap hari. Ah, Jadi emang nah ini gue baru tahu nih ternyata. Kerja keras, sangat detail. Jadi ya itu Udah. rahasianya. Jadi gue belajar banyak Dahsyat dari deh. situ gitu loh. Oke. Nah, sampai di media sendiri kan tadi ya 2000 akhirnya perjalanannya lanjut lagi ke 2023 gitu ya. Nah, itu pertama kali berinteraksi dengan AI kan. Oke. Gue lihat waktu itu ChatGPT 3,5 ya. Wah, ini barang canggih juga nih, bisa prompt, bisa ngasilin sesuatu gitu kan. Bukan hanya sekedar meniru tapi juga menghasilkan sesuatu yang baru kan, si generative AI ini kan. Nah, waktu itu kan momennya 2024 kan ada pemilu, pileg dan lain sebagainya ya. Waktu itu gue challenge tuh tim gue. Kita bikin produk buat pileg, buat calon legislatif. Karena calon legislatif kan ada beberapa pain point ya, makanya kan ya biaya mahal dan lain sebagainya kan. Data di Indonesia susah dan lain sebagainya. Jadi kita bikin satu dashboard dari mulai data gitu ya, data sampai level kecamatan, sampai level kelurahan gitu kita indekskan. Jadi ketika mereka turun ke tiap kecamatan kelurahan tuh speech-nya beda-beda. Berdasarkan kondisi di situ gitu loh. Keren, udah bermain dengan robot nih. Nah, pada waktu itu Bro seperti kita itu. depan ini bro sudah bermain robot ketika kita belum tahu apa itu robot AI ya. Ya, AI-nya jujur belum canggih sekarang. Cuman kita coba semaksimal mungkin. Ya sekitar 300-an lah caleg yang pakai, dan waktu itu banyak media luar juga yang liput karena ternyata pertama di dunia dashboard politik untuk otomasi dengan AI itu. Oh, jadi Gitu. si caleg ini 300-an caleg ini percaya sama lu punya sistem lah ya saat itu ya. Gara-gara bisa menyocokkan karena beda ketika misalnya contoh gue caleg nih. Gue turun di Dapil Bekasi sama turun di Dapil Tangerang. Beda, Itu isunya beda beda. tuh behavior orang-orang warga Beda. di situ. Jadi narasinya, pidatonya, Beda. omongannya beda. Lu di Bekasi pun ketika turun ke kecamatan Tambun, terus turun ke kecamatan yang lain tuh beda-beda juga. Oh, oke. Dan Jadi lu megang datanya? speech lo nggak akan sama gitu loh di tiap kecamatan. Keren. Jadi kan orang langsung, wah ini calon wakil rakyat ngerti gue banget nih gitu kan. Oke. Gitu dari awal. Termasuk juga otomasi bikin konten sosial media dia dan lain sebagainya. Termasuk juga buat gimana memappingkan tim daratnya dan lain sebagainya. Nah 2024 lanjut lagi pilkada kita bikin juga. Alhamdulillah semua gubernur, wali kota, bupati yang pakai lolos semua, menang semua gitu ya. Terus lanjut lagi ke reporting AI itu kan selama ini kan kita lihat kan perusahaan tuh kalau bikin annual report, bikin sustainability report kayak yang ribet banget gitu ya. Iya. Padahal kan udah dari puluhan tahun mereka bikin gitu kan. Oke. Kayak prosesnya berbulan-bulan, hire agency mahal dan lain sebagainya. Padahal ya kita bikin dashboard, lu cukup upload data lu klik jadi tuh report gitu. Iya. Semuanya udah diotomasi, indeksnya udah di ini. Nah, 2025 gue makin
percaya lagi dengan AI. Karena gue lihat dulu itu kan kerjaan-kerjaan yang rutin ya, yang di otak kiri kan. Sekarang tuh 2025 kan bikin video, bikin segala macam. Nah jadi gue panggil lah teman-teman gue gitu loh di kantor. Gue tanya kan, lu analis, kerjaan lu udah bisa diganti AI belum? Bisa mas. Lu bikin konten, udah bisa ganti AI belum? Bisa. Lu developer coding udah bisa pakai AI belum? Udah lebih dari 60% pada waktu itu ya. Nah kalau kita nggak berubah hilang nggak kita, gue bilang. Media wave-nya hilang nggak? Ya dari situlah kita sama-sama komitmen. Oke, kita berubah, benar-benar transform. Jadilah MWX ini. Oh, paham. Gitu. Karena gue lihat ya kalau lu nggak berubah, dan apa ya, banyak juga kan yang nanya ke gue kan, lu udah pengalaman di corporate segala macam, kalau mau bikin lagi sih startup gitu kan, dari awal gitu ya. Nggak cuman gue doang bro, dari Page, co-foundernya Google, sekarang turun lagi ke Google. Eric Schmidt, bekas CEO-nya Google, kan dia bilang kan, kalau lu nggak pakai teknologi AI, lu nggak akan relevan. Nggak usah jauh-jauh, Trump juga akhirnya terus sosial itu. Terus harus mulai dari nol lagi. Jack Ma, Bill Gates, jadi semua, Jeff Bezos, semua orang yang sudah pensiun ini jadi turun lagi mimpin perusahaannya langsung supaya menang di transformasi AI. Gitu. Sampai Masayoshi Son juga SoftBank kan sempat hilang tuh gara-gara vision fund-nya rugi kan 2022. Ya sekarang betting everything to AI dia bilang. Gue dapat kesimpulannya guys, MWX ya, sebenarnya kita udah cantumin di bawah tuh kalau lu untuk pengen tahu lebih lanjut ya, di deskripsi udah kita cantumin linknya terkait kalau mau nanya apa segala macamnya. Apa segala macamnya itu ada di bawah ya, lu tinggal klik aja MWX. Gue dapat kesimpulannya gini, Mas Bro kita ini memang orang sudah berkecimpung dengan data. Ya, gue nggak lagi nyenggol siapa-siapa, tapi di luar sana banyak yang jualan AI, agentic AI. Ya kan, kita punya sekian karyawan, lu tinggal prom aja di sini, lu tinggal tanya aja, karena semuanya udah gua bahasanya apa sih, di custom chat GPT ya, custom GPT apa segala macamnya gitu kan. Mohon maaf guys, siapa dalangnya di belakang? Iya dong, ya kita fair-fairan aja nih. Di ads gue munculnya begitu semua mas. Ads gue tuh isinya penawaran-penawarannya kan, wah sekian robot lah, kamu tidak perlu pakai karyawan, kamu sudah memiliki perusahaanmu sebesar ini apa segala macamnya. Ya apapun narasinya lah. Apapun narasinya, dalangnya siapa? Nah, bro kita ini memang udah berkecimpung dengan data masalahnya. Cukup lama lah. Udah cukup lama tentang data dan akurasi tepat lagi. Caleg-caleg kalau nggak pakai beliau nih. Nah artinya buat UMKM, ya nggak maksud mengecilkan ya. Urusan kota, negara aja, hal yang kompleks saja sudah diselesaikan. Nah ini urusan bisnis kecil, harusnya sih kayaknya beliau merem sih kayaknya nyeting-nyeting macamnya. Berarti tinggal nanya, berarti apa aja coba? Kita kupas aja nih MWX. Berarti nggak untuk nyusun laporan keuangan apa segala macamnya? Laporan keuangan tinggal minta aja. Betul. Lu tinggal upload file Excel lu segala macam, dia jadi report gitu ya. Legal. Nah, ini juga problem nih kan. Kenapa? UMKM kan nggak bisa hire lawyer kan, Bro. Kan hire lawyer mahal kan. Oh iya. Jadi banyak yang ya udah deh, jalan aja dulu perjanjiannya belakangan. Aduh. Nanti ketika ada perbedaan baru terjadi masalah kan, karena nggak dilindungi sama ini. Nah jadi kita ya sama tadi, sebetulnya di AI ini kan sudah ditanamkan juga otak-otak legal, otak-otak lawyer segala macam udah ditanamin juga di AI kan. Jadi buat bikin NDA, buat bikin perjanjian kerjasama, buat bikin perjanjian jual beli, lo mau ngecek di kontrak ini ada gak pasal-pasal yang membahayakan lo, nah itu gampang gitu loh. Nah itu juga ada gitu. Jadi bedakan antara hanya sebatas prom doang ya. Betul. Kan bisa aja kan di scan atau difotoin surat kontraknya, MOU-nya, masukin ke GPT. Udah bener belum pasalnya, bisa-bisa aja. Ada yang merugikan nggak gitu kan. Cuma gimana prompternya ini nih yang masukin ke situ ya. Dan yang paling penting library-nya juga bro. Kan 2 minggu yang lalu aja kan si Sam Altman bilang kan, gue bingung kok banyak banget yang percaya 100% sama ChatGPT, dia bilang gitu kan. Padahal founder OpenAI sendiri ya. Karena kan memang AI itu ada halunya. Nah, di kita itu dari dulu kita mulai bikin pemilu AI, pilkada AI, reporting dan lain sebagainya, kita selalu bikin library sendiri supaya dia nggak halu. Jadi ketika lo ngomong legal di Indonesia ya dia hanya ngambil dari peraturan perundangan di Indonesia. Lo nggak ngambil dari negara lain gitu loh. Kalau enggak ya banyak yang viral-viral tuh, fotoin candle, screenshot tentang pergerakan candle, masukin ke AI,
ujung-ujungnya boncos. Betul. Ya, kalau nggak boncos dong harusnya. Betul. Ya kan, nanya koin mana yang paling seksi, dia coba banyak kok, lu di TikTok banyak banget kayak begitu-begitu. Akhirnya pada nyesel. Gue udah ikutin kata AI nih, kata ChatGPT katanya suruh ambil koin yang ini, meme koinnya lagi cakep Iya. banget. Baru gue masuk detik itu juga full margin pula, bam, ambles. Iya. Maksudnya nggak segampang itu guys nge-prom tuh. Iya, terutama hal-hal yang sensitif sih kalau menurut gue lo harus sertakan data ya. Sertakan data dulu, jadi biar dia berpikir berdasarkan data Nah, itu gitu. boleh nggak mas, gue kupas nih MWX-nya. Ah. Teman-teman kalau mau langsung cek, mau tanya-tanya silakan, udah di bawah gue udah siapin ya. Apa yang lu lakuin ketika ngerancang MWX? Maksudnya boleh, dapur dikit boleh ya? Iya, iya. Lu nge-prom apa, lu setting bagaimana cara lu nyeting lah, simpelnya gitu. Iya. Sehingga UMKM juga benar-benar percaya bahwa oke, ini ternyata seteknis ini ya. Iya. Makanya gue harus masuk ke marketplace ini. Iya. Kan yang mesti kita pahamin itu kan adalah bisnis prosesnya ya. Bagaimana bisnis prosesnya. Jadi misalkan ketika lu mau bikin laporan pajak gitu ya. Bisnis prosesnya itu seperti apa. Nah, bisnis proses itulah yang kita masukin ke promnya. Oh, Gitu. pantes. Ketika mau bikin solusi buat inventory. Nah, bisnis proses inventory itu yang kita masukkan ke promnya. Jadi karena benar-benar harus detail. Jadi ketika lu bikin solusi, bisnis prosesnya harus dimasukin, user journey klik by kliknya pun harus dimasukin gitu ya. Oke. Jadi nggak cuma sekedar minta doang gitu. Ya, kita yang lakukan report itu. Nah, sehingga di depan semua UMKM itu ya tinggal minta doang, karena sebetulnya hard work-nya udah dikerjakan di belakang gitu. Itu teknis buat di bisnisnya ya, Betul. di usahanya. Berarti kalau untuk balik lagi ke token dan lain sebagainya di kripto, listing pun juga mereka bisa juga ya di situ ya. Iya. Untuk barang-barang, Iya, untuk betul. apa ya, semi securities crowdfunding lah. Sebetulnya kita nggak ngomong security ya, karena Iya, kita kan oke. tokennya utility. Oh, oke. Oke, karena token utility itu artinya apa? Kita bisa dipakai buat pembayaran. Iya. Kalau lu staking itu nanti bisa dipakai buat diskon fee, kita bisa dipakai buat reward. Nanti kan kita juga komunitasnya bisa jadi afiliator dan lain sebagainya. Oh. Kalau ada SMI kan itu lagi. Kalau lu token holder, Iya. pasti lu kenal SMI dong. Pasti ada keluarga lu yang SMI, Iya, iya. pasti ada tetangga lu yang SMI. Jadi sangat mudah kesempatan buat jadi afiliator dan dapat reward di situ. Nah, makanya kita bilang MWX itu benar-benar adalah utility token. Nah, kita memang ya itu tadi, kita buka kesempatan buat semua pihak. Ya apalagi SMI ya, karena mereka yang akan menjadi pengguna ini untuk ya kalau mau berpartisipasi memiliki tokennya boleh. Utility usage-nya ini sudah semakin tinggi gitu kan di marketplace-nya. Jadi ini akan ya everybody win lah. Token holder-nya win, UMKM-nya win gitu kan. AI solution-nya win gitu, Bro. Kan disupport juga sama Pak Maman kan? Ya Pak Maman kan memang beliau kan sangat transformatif banget kan. Nah, kita kemarin juga sempat bicara ya bagaimana meng-onboarding kan 100.000 target kita di tahun pertama UMKM buat menggunakan solusi-solusi AI ini. Karena ya hanya ini caranya supaya UMKM naik kelas kan, Bro. Iya benar. Tapi bukan UMKM itu 67 juta ya? 64 sampai 67. Iya. Yang ke data ya? Step by step lah ya. Berarti target beliau langsung 100.000, berarti ke cover semua tuh UMKM ya? Harus ya? Masih banyak yang belum kan. Oh iya. Tapi kan kita kan bikin milestone lah. Insya Allah setahun pertama bisa 100.000 lah. Keren. Yang kita targetkan, mudah-mudahan ya bisa launching 17 Agustus lah gerakannya gitu. Berarti di sini perannya dari Kementerian UMKM Republik Indonesia apa aja? Kalian kolaborasi berarti ya? Iya, kan mereka kan yang punya datanya ya. Oke. Pak Maman ini juga bikin satu program yang inovatif namanya Sapa UMKM. Oh. Jadi UMKM tuh nanti ada di satu portal. Yang di portal itu nanti ada semua informasi lah, pembiayaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita connect nih dengan Sapa UMKM untuk nanti UMKM-nya juga bisa menggunakan solusi-solusi ini. Dan kita dengan tokenomics itu kita bisa kasih kredit, Bro. Kita bisa kredit yang cukup besar jumlahnya buat UMKM di Indonesia bisa pakai free dulu servis-servisnya gitu. I see. Kapan jadi untuk deal-dealannya? 17 Agustus itu udah fix. Mudah-mudahan bisa launching September nanti. September sudah bisa dipakai. Ya mudah-mudahan kedepannya terus berkembang lah. Jadi Sapa UMKM itu bukannya aplikasi ya Dari kementerian. Dari kementerian itu udah jalan ya? Rencananya juga kalau nggak salah akhir Juli atau awal Agustus. Berarti nanti jalan. bareng nih di sini Betul. sama MWX. Betul. Ya kita bareng-bareng lah bagaimana membantu teman-teman UMKM ini. Karena kemarin juga kita udah ada webinar gitu ya. Satu webinar tuh bisa 1.000 orang UMKM yang hadir. Nah, sangat antusias. Ternyata udah pada ngerti
Dan mereka udah pada ngerti gimana AI ini bisa buat ningkatin produktivitas mereka, buat efisiensi mereka. Itu udah pada ngerti caranya. Mantap Gitu. jiwa. MWX, coba kita kepoin aja langsung nih. MWX atau MWX platform.ai. Coba buka dong. Saya penasaran dari tadi nih. Saya dari tadi mau ngikut dari awal, mau buka sambil buka karena ngobrolnya asik banget ya. Wow. Nah udah ada 5.800 tuh yang di whitelist. Itu dari seluruh dunia, padahal kita baru live sekitar 1 bulan 2 bulan. Berarti keuntungannya adalah secara clear aja nih, biar teman-teman UMKM paham nih, maksudnya listing ini nih. Ya sebetulnya keuntungannya yang whitelist ini kita kasih garansi buat mereka dapat token allocation kalau mau beli di masa private. Kan nanti ketika listing rebutan kan bro. Oh iya. Belum kan kita hanya akan listing itu 10% dari total token kita. Kan kayak saham kan lu bisa oversubscribe. Kalau oversubscribe kan nggak bisa dapat barangnya kan. Iya. Atau lu pengennya 10 cuma dapat 2. Nah ini dengan whitelist kita garansi lo bisa dapat alokasinya gitu. Wih, berarti ada batasnya, ada limitasinya waktu. Ada limitasinya. Kita baru buka mungkin sampai Agustus lah whitelist Oke. gitu. Dan kenapa akhirnya ngurusin global ya? Kan mimpinya itu dong. Jadi ada 2 ya. Yang pertama yang tadi yang gue bilang UMKM itu kan problem statementnya universal ya. UMKM Indonesia, UMKM India, Filipina, Afrika dan lain-lain kan sama. Ya di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Iya. Itu dari sisi UMKM-nya. Dan kita kan karena kita pengen jual murah, servis kita paling dari 300.000 sebulan bro. Oke. Sangat murah. Berarti kan secara bisnis kan kita harus ngejar scale ya. Kita Iya. harus ngejar volume. Makanya kita pengen aiming global. Dan ini juga mimpi gue sebagai startup. Gini, kita ini kan di Indonesia cukup telat ya. Kita kan sudah melalui beberapa zaman gue hidup aja deh. Udah melalui zaman Konvensional. internet. Kemudian yang, Dari Telkomnet instan itu. ya internetnya dulu nih ya. Oke. Kemudian smartphone ya. Ini kan 2 teknologi yang merubah hidup kita kan. Iya. Internet dan smartphone. Dan sekarang gue percaya ketiga AI. Iya. Nah, internet sama smartphone Indonesia ini cukup ketinggalan. Oh iya. Zaman internet kita ingat gak tahun 90-an di Amerika udah ada ya Google, Yahoo. Iya. Kita masih pakai MIRC itu loh. Ya Allah. ASL please. Ya Allah, angkatannya Iya kan? ya. ASL PLS Iya kan, bener kan? Iya, saya M. Umur 20. Nah, itu. Smartphone juga kita ketinggalan. Jadi unicorn kita itu baru tumbuh tahun 2015. Dan masih struggle sampai sekarang karena marketnya di Indonesia tadi. Iya. Sementara dari luar nyerbu terus kan ke Indonesia kan. Iya. Jadi sebetulnya di dua angin perubahan ini kita jadi market. Oke. Nah, AI ini lagi bareng nih statnya nih. Iya. Sorry. Ah. Semangat banget. Iya, apa. AI ini lagi bareng nih statnya nih. Seluruh dunia lagi berlomba. Oke. Nah, gue pingin Indonesia jadi global player dong. Gak cuma jadi market doang gitu loh. Yes. Nah, itu semangat keduanya kenapa kita global gitu. Iya. Nih gue coba jawab dengan keresahan di anak-anak perkriptoan deh, asik. Meskipun gue juga bukan yang praktisi kayak Crypto Bros kawan-kawan kita ini ya, kita ngamatin aja lah. Jadi belakangan ini lagi rame lagi nih mas, mengenai harusnya bukan jadi market tapi jadi player. Betul. Itu masa lalu sekarang, Betul. lagi rame lagi nih. Gue nggak tahu lu dapat apa enggak ya. Narasinya, niatnya Satoshi Nakamoto pengen yang sesuai dengan yang lu cantumkan di sini ya, desentralisasi lah. Oke, biar nggak bergantung pada permainan elit global. Ya, dari mulai mata uang bisa dicetak, apa segala macamnya begitu. Makanya lahirlah Bitcoin. Nah ternyata, tapi belakangan ini banyak juga nih kawan-kawan yang memang udah sangat dalami di dunia kripto ini. Terus akhirnya banyak yang mulai bersuara, udah mulai melek. Awas, hati-hati, jangan dikira ikut, betul, mungkin ada sisi bagusnya juga ikut ngegoreng si Trump, Elon Musk itu betul, naikin FOMO, naikin harga, apa segala macam jadi menarik kalau nyarok di bawah, jadi kan value tinggi apa segala macamnya. Tapi coba dong, angle-nya jangan cuma satu, jangan terlalu kolot angle-nya. Ketika elit udah masuk ke dalam, lah kan ujung-ujungnya niatnya kan berarti lu keluar jalurnya Satoshi dong. Satoshi pengen ini kita nih, ngerti gak maksudnya? Iya kan? Lah sekarang jadinya ikut-ikutan ikut elit lagi bareng-bareng. Jadi kita, ayo ritmenya tetap kembalikan kepada kaidah fundamentalnya Bitcoin. Komunitas ya. Iya. Harus balik komunitas. Nah, itu apa coba kesimpulannya?
Lu mau melulu ampe anak cucu lu, ampe lu udah meninggal nanti tetap lu jadi market. Betul. Nah Itu kan pembahasannya kan. Betul. Lu dijadiin market mulu ya, kena goncangan ini digiring ke kanan, giring ke kiri. Hayu, Bitcoin lagi turun. Hayu, naik. Hayu, gitu terus gitu loh. Iya. Padahal kaidahnya Bitcoin nggak begitu gitu loh. Ya makanya itulah visi kita, bro. Jadi selain startupnya sendiri yang kita juga nggak pengen jadi market nih, AI, kita pengen justru kita ke global. Ya kita juga bikin kriptonya sendiri kan, si MWX ini. Yes. Supaya ya investor kripto Indonesia pun bisa memiliki kripto Indonesia. Ini bukan yang pertama di Indonesia, tapi to be honest kan belum ada yang utility token yang punya usage yang jelas ya. Ini kan total address marketnya UMKM seluruh dunia 400 juta, bro. Gitu. Iya. Jadi memang kita sebetulnya bisnisnya jelas, solusinya jelas, pain point-nya jelas yang kita mau solve gitu kan. Nah, kripto ini adalah sebagai bensinnya gitu loh, fuelnya. Nah, jadi kita juga pengen supaya kripto buatan Indonesia ini juga bisa, ya nggak cuma orang Indonesia dong yang beli kripto luar kan. Orang global juga bisa beli kripto kita gitu kan. Apalagi orang kita ya. Bisa juga gitu. Kecepatan cuan juga berarti kita ya kalau udah milikin token di situ ya. Amin. Wah, mantap. Detailnya lo bisa buka aja ya. Ini web atau ada sosial medianya? Ada sosial medianya. Semuanya kita masuk ke lewat web dulu ya berarti ya? Iya, tapi sosial media kita ada di semua channel. Oke, berarti gini, cara gampangnya dulu deh biar teman-teman apalagi UMKM ya. Ini kita harus mulai dari mana nih gitu. Coba aja saatnya mungkin dijelasin mengenai MWX untuk biar teman-teman join di sini. Jadi kan kita akan launching marketplace-nya tuh bulan September gitu ya. Kemudian kita akan listing tokennya bulan Oktober. Nah sekarang kita yang tadi gue jelasin lagi taraf private sale. Kalau dari development tuh marketplace-nya sudah 80%. Kemudian si solusi-solusinya juga kita akan launching 20 solusian tuh bro di bulan apa? Di bulan di bulan September itu. Tapi di whitelist ini, nah ini Instagram kita. MWX.ai. Ada juga X dan lain-lain. Kalau anak kripto kan sudah lebih di X ya. Iya. Sama Telegram sama Discord gitu ya. Nah, Telegram sama Discord kita juga ada. Nah, tapi kalau sekarang kita buka buat teman-teman tuh daftar whitelist. Daftar whitelist tuh adalah supaya nanti ketika aplikasi jadi sebelum kita launching bisa pakai dulu beta tester dan lain sebagainya. Di situ juga banyak aktivitas-aktivitas. Kalau yang berminat sama tokennya juga kita bisa garansi allocation token di situ. Karena kemarin berebut. Jadi kita sebetulnya udah buka yang seed. Tapi kita kan nggak pernah announce ya. Ya ke network kita aja gitu ya. Oversubscribe sampai pada berebut-berebut gitu loh. Dahsyat. Gitu. Karena ya itu dia. Gue selalu kasih gue selalu kasih white paper. White paper lu pelajari sendiri deh. Jangan gue yang mempengaruhi gitu loh. Lihat make sense nggak, tokenomics-nya kuat apa enggak. Salah satu tokenomics kuat tuh kan gini bro. Yang pertama token kita itu jumlahnya terbatas. 1 miliar token. Udah sampai 1 miliar kita, kalau Bitcoin kan 21 juta ya. Ini lebih dari itu berarti. Lebih dari itu. Waduh. Karena kan kita Yoshi Nakamoto dong. Nah, amin. Iya, siap. Karena kan kita dipakai buat transaksi kan. Kalau Bitcoin pertama kan nggak dipakai transaksi kan. Lo beli buat pegang atau jual lagi kan. Kalau kita kan dipakai transaksi nanti di marketplace ya. Jadi kita nggak bisa bikin terlalu kecil juga. Nah, tapi di tiap transaksi itu kita akan bakar 20% ya bro. Dari transaksi. Kan marketplace akan transaksi tuh. Dia akan dapat fee dari provider AI-nya kan, transaksinya kan. Nah 20% itu kita bakar. Tujuannya apa? Supaya supply-nya ngecil kan. Supply ngecil supaya nilainya naik. Gue nggak paham gimana 20%-nya dibakar sehingga keluar dari supply. Oh, paham. Gini, kalau di perusahaan tuh kan pemegang saham lu dapat dividen, dapat capital gain segala macam ya. Ini insya Allah juga ya semakin berkembang kan gainnya akan naik ya. Tapi juga kita dividen tuh kan kayak lo ngasih nilai lebih kepada share lo kan. Nah itu dengan cara kita bakar supaya supaya volume turun sehingga nilainya naik. Karena kalau supply-nya lebih kecil daripada demand kan naik kan. Iya Iya gitu. Betul. Supply-nya barangnya lebih sedikit. Tapi permintaan Cleo-nya cuma 1. Tapi yang aus 10 orang. Betul. Ya, ini harga jadi mahal nih. Betul. Gitu aja paling gampang bahasa UMKM-nya kan. Itu tokenomics kita. Yang kedua benar-benar utility. Makanya kita bukan security token, bukan yang security buat diperdagangkan, buat aset dan lain sebagainya. Tapi emang lu pakai buat pembayaran di marketplace itu kan. Atau orang bayar fiat pun itu nanti akan di-convert.
Jadi semakin tinggi usage di marketplace ya nilai token pun akan semakin tinggi kan, karena semakin banyak orang yang beli kan, semakin banyak orang yang melakukan transaksi terus, di situ. naik terus tuh. Gitu. Nah Oh, itu yang kedua. value-nya. Terus yang ketiga, nah ini kan problemnya kan, karena belum banyak yang regulate, jadi banyak project-project tuh istilahnya rug pull. Jadi listing, Tipu-tipu ya rakpul ya. listing, Kabur. foundernya kan udah punya barang kan, Iya. jual semua kabur. Iya. Di tokenomics kita, karena buat gua yang utama tuh adalah solusi ke UMKM-nya. Oke. Founder dan tim itu tuh di-locknya 12 bulan setelah listing. Dan itu pun baru bisa vesting selama 24 bulan ke depan. Oke. Demikian juga dengan investor-investor awal. Jadi pas listing tuh gue jamin nggak ada yang bakal buang terus kabur, Itu banyak fenomenal kayak begitu tuh. karena di-lock semua. Nah, Iya. itulah makanya gue bilang semua investor ya pelajari dulu white papernya. Lo harus hati-hati. Kalau kripto tuh lo harus pelajari dulu. Oke. Jangan sampai ya itu nggak ada mekanisme lock, nggak ada mekanisme vesting. Kalau nggak ada mekanisme lock berarti apa? Pas listing pasti barang dibuang, Iya, dibuang. harga jatuh. Iya. Lo masuk pas listing ya buntung. Iya. Tapi kalau misalkan kita ya karena di lock pas listing pun kita nggak, harga naik sampai berapapun ya kita nggak bisa buang barang, Oke. nggak bisa jualan karena ya di lock kan. Dan itu ada Hmm. smart kontraknya karena blockchain bisa dilihat seluruh dunia gitu. Gila, emang udah berkecimpung sama dunia blockchain. Kalau emang dalamin sebenarnya menguntungkan everybody happy ya. Everybody harusnya. harusnya everybody happy Iya. karena transparan, Iya. decentralized gitu kan. Iya. Oke, ini saya mau ngajak buat teman-teman langsung aja coba follow ya mox.ai karena di sini jelas bahkan dia juga ngajak kita untuk join community juga di sini ya. Tinggal klik aja linknya. Tuh, larinya kemana? Coba klik dong. Coba langsung aja masuk ke mox.ai ya. Oke, nah ini bisa dipelajari teman-teman semua di sini. Join whitelist, ya kan? Itu sudah ada activation juga buat crypto community di Gax. Gax itu platformnya anak-anak kripto, bro. Ini Ada Discord. interface-nya aja udah bener-bener crypto bros banget Crypto deh bros begini-begini kayak. Oh, ada Discord-nya juga ya? Ada Discord juga. Jadi apa yang didapat di sana? Maksudnya masuk ke dashboard, abis itu info-info kah atau Iya. new atau apa? Kalau sekarang ya update, kemudian ada activation di Gax-nya, mereka Oke. bisa ikut activation. Ya nanti Keren. ada airdrop-nya dan lain sebagainya lah. Wah, keren. Jadi ya tokenomics-nya kita coba bikin sekuat mungkin dan menguntungkan semua pihak lah. Gitu. Wih, mantep. Ini saya malah mengajak nih, saran saya buat pengikut-pengikutnya namanya apa ya? MTR. PTR, pengikut Timothy Ronald. PTR ya. Enggak gue ngarang. Ini lu kalau memang udah total dan lain sebagainya lu pelajari bener-bener. Ya maksudnya kita ngomong yang UMKM ya. Kalau emang pengen coba ambil mungkin seberapa persen nih portofolio untuk dimainkan di kripto apa segala macamnya, ya lu coba gabung dan join di sini. Ini komunitasnya saran saya oke banget ya berarti. Iya. Detailnya dari sini teman-teman lu follow aja biar nggak ketinggalan nih. Atau langsung masuk ke website nih ya. Langsung Website masuk udah Sudah. oke apa? Website Udah bisa diakses ya? Sudah bisa diakses. White paper juga ada, tinggal di-download. Tinggal download aja di situ, tinggal lu baca, lu pelajari bener-bener teman-teman. Pelajari benar-benar. Pelajari mantap. benar-benar karena kita coba ya itu. Untungnya kan gue ini kan kombinasi antara ya startup di mana ada agility, speed. Ini kan kita baru first ideation-nya bulan April, bro. Oke. Gue juga sangat bergantung sama AI juga. Nggak mungkin gue bisa bikin secepat ini kalau gue nggak punya AI sebagai konsultan pribadi gue. Iya. Gue kan udah tahu ya mindsetnya Big Four gimana, frameworknya gimana. Karena gue udah terbiasa pakai mereka dulu kan. Dan tuanglah ke prom. Nah, gue tuang ke prompt, jadi deh. Jadi bener. Terus kalau ada yang salah, gue bisa langsung revisi Iya, bener. on time gitu. Promptingannya beliau sama promptingannya gue atau bahkan lu beda guys. Hasilnya pun juga beda. Ya, cara nanyanya kita, cara nanyanya beliau yang memang udah berkecimpung lama di sini juga beda. Jadi outputnya pun juga beda. Tapi ya untungnya dengan background korporasi juga. Jadi gue punya disiplin governance-nya korporasi segala macam kan. Iya. Ya gue kan sudah pernah ikut audit committee, pernah ikut capex committee dan lain sebagainya. Jadi udah paham lah bagaimana govern yang benar gitu loh. Nggak main-main. Kalau nggak dipercaya sama bos-bos besar konglomerat di luar sana ya. Pimpin perusahaan-perusahaan gitu kan, anak perusahaan apa segala macam ya. Mas bro, terima kasih banyak. Thank you. Nanti update lagi ya. Siap. Seputar begini Pasti, bantu pasti. UMKM untuk keluar dari kemiskinan karena kasihan mereka sekarang nih. Aduh, kondisi ekonomi lagi begini lagi. Ya justru itulah sekarang
efisiensi sama digitalisasi udah bukan pilihan lagi, udah keharusan kan. Wah, itu ya. Sip, kalau begitu. MWX atau MWX.ai. Mantap. Terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu nanti ya. Kalau bisa nanti update ya udah pada join. Gue pengennya ambil 1 atau 2 ya memang dia portfolio bagus. Siap. Apapun itu bentuknya, kita dudukin di podcast. Mantap. Gitu. Gas lagi di sini bahwa terbukti bahwa lu kalau mau pelajarin di dunia kripto atau AI apa segala macamnya, jangan sama orang yang kurang tepat atau mungkin orang yang belum lama berkecimpung di situ gitu ya. Iya. Asik juga tuh. Gue pengen lihat nanti profil-profil atau figur-figur UMKM siapa aja nanti ya yang udah join ya. Terutama yang tadi yang di whitelist ya. Di whitelist. Whitelist tuh yang join UMKM banyak juga. Banyak ya? Kan kita bagi 3 tuh whitelist, ada yang UMKM, ada yang menengah, AI. Oh, oke. AI solutionnya, ada yang crypto community-nya. Oh iya, tadi ada 3 tuh. Boleh. Ini gue lihat deh. Ini yang paling UMKM ini salah satu yang paling banyak. Paling banyak ya berarti? Berarti jadi, nah ini ada 3 nih kan? Iya. Ada small medium enterprise-nya di sini, AI solution partners, ada juga crypto community. Jadi ya ekosistem kita inilah yang mudah-mudahan semuanya ya bisa mendapatkan manfaatnya dari MWX. Cuan pokoknya, happy cuan pokoknya semuanya nih. Ya doain aja bro, karena mudah-mudahan ini juga bisa jadi karya anak bangsa yang bisa global juga. Supaya kita nggak jadi market doang gitu loh. Baik sih benar. Iya. MWX, MW itu berarti kan Media Wave. Oh, Media Wave. Oh, saya pikir market wealth. Market jadi bisa kaya juga. raya di situ. Siap. Thank you juga. Sama-sama. Kita kasih solusi.